Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso bersama program English Easy. Oke guys, siswa terkadang sulit untuk menyebutkan tentang nomor, padahal itu tidak terlalu sulit. Tutorial atau pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas bagaimana penyebutan number atau nomor dalam bahasa Inggris. Jangan pindah channel, ikuti terus programnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Welcome to English Easy. Guys, hari ini materi kita yang akan kita bahas adalah bagaimana penyebutan tentang nomor. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kesempatan ini kalian akan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari. Oke guys, sebelumnya pasti kalian sudah tahu apa bahasa Inggrisnya angka. Number. Yeah, that's good. Dalam bahasa Inggris, angka atau number dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cardinal number dan ordinal number. Nah, kita akan bahas satu persatu secara jelas tentang cardinal number dan ordinal number. So, keep reading guys. Yang pertama, kita akan bahas cardinal number. Cardinal number merupakan angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah suatu dalam bilang bulat. Contoh, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, cardinal number ini terdiri dari basic number atau angka satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Kita belajar bagaimana cara membaca dan menulis cardinal number dari satuan hingga jutaan terlebih dahulu ya. Terus pantang. Ini adalah tentang basic number. Basic number atau angka satuan, kita baca 0, 0, bisa kalian baca 0 atau O. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, kita lanjut ke angka belasan. Angka belasan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, jadi di angka belasan kalian hanya menambahkan kata TEEN, tapi tidak untuk angka 11 dan 12 ya guys. Karena angka 11 dan 12 itu tidak bisa kalian tambahkan TEEN, hanya mulai dari angka 13 sampai angka 19. Jadi kalau kita terjemahkan teen itu artinya belas. Nah, ini penjelasannya. Dari angka 13 sampai 19, semua angkanya memiliki akhiran teen. Umumnya, angka belasan tersusun dari basic number plus teen, kecuali 11 dan 12. Misal, angka 14. Satuannya atau basic numbernya kan 4, berarti 4. Terus, kalian tambahin dengan kata teen. Yup. Kita lanjut guys, untuk yang C itu angka puluhan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 atau 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini kalian harus tahu bahwasanya yang namanya puluhan kalian hanya menambahkan basic number plus T. Contoh, 4, 4. Kalau kalian tambahin dengan T, berarti 40. Berarti menjadi 40. Sekarang coba kamu klik gambarnya deh. Ada beberapa catatan juga nih untuk angka 20.
itu bukannya 20 ya, tapi 20. Untuk angka 30 bukan 30, melainkan 30. Untuk angka 40 bukan 40, melainkan 40. Terakhir, untuk angka 50 penulisannya bukan 50, tapi 50. Ingat-ingat, yang perlu kalian ingat bahwasanya ketika angka puluhan, kalian hanya menambahkan kata tin. T-Y, bukan tin ya. Kalau T-E-E-N tadi untuk belasan, kalau T-Y itu untuk puluhan. Oke guys, sekarang kita masuk yang ke D, yaitu angka ratusan. Ratusan, kalau dalam bahasa Inggris, hundred. Ya, hundred bacanya ya. Angka 100, 100. 200, 200 dong. 300, 300. Terus, tinggal kalian menambahkan kata hundred dari basic numbernya. Contoh misalkan kalian punya angka 8. Berarti 8 dong. Kalau 800 berarti 800. Nah, sebegitu seterusnya. Jadi hanya menambahkan kata hundred untuk angka ratusan. Sampai sini mungkin nggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kita akan coba baca itu penulisan angka ratusan yang diikuti puluhan dan satuan. Jadi kita akan gabungkan bagaimana menyebutkan angka ratusan yang ada puluhannya, yang ada satuannya ya. Contoh 245. Berarti 200 itu 200. 45 40. Kalian tambahkan kata n. Berarti 245. Sekarang 678. Berarti 678. Yap. Sekarang 889 atau 889. 800 800. 89 89. Berarti 889. Nah, sekarang yang E itu angka ribuan. Angka ribuan itu kalau dalam bahasa Inggris, ribuan itu thousand. Thousand ya. Sekarang kita coba satuan ribu, misalkan 1000. Berarti 1000. Kalau 5000, 5000 dong. Nah, sekarang kalau puluhan ribu, misalkan 20.000. 20 itu 20, ribu itu thousand. Berarti 20,000. Bagaimana dengan ratusan ribu? Semisal 200.000. 200 itu 200, ribu itu thousand. Berarti 200,000. Kalau 500.000, 500,000. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk yang 1001. Kalau 1001 berarti gimana? 101. Kalau 10.001, 10,001. Ya, ini bisa dibaca sedetailnya ya. Kemudian ada lagi di sini angka B, penelusuran angka ribuan yang diikuti puluhan. Jadi misalkan 2020. Kalau 2020 kita terjemahkannya berarti 2020. Come on guys, sekarang kita masuk ke yang jutaan. Kalau sudah ribuan nggak susah kan? Ya, jutaan pun tidak susah. Juta kalau di dalam bahasa Inggris itu million. Kalau 1 juta berarti 1 million. Kalau 5 juta 5 million. Kalau 15 juta 15 million. Puluhan juta misalkan 25 juta 25 million. Penulisan angka jutaan yang diikuti ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Misal di sini 1.500.000 berarti 1.500.000. Kalau misalkan 2.250.000 berarti 2.250.000. Begitu selanjutnya. Kalau misalkan ada 50 juta berarti 50 million.
yen. Nah, yang untuk cardinal number nggak terlalu sulit kan, bisa ya digunakan dalam kehidupan kalian. Sekarang kita masuk ke ordinal number. Ordinal number penggunaannya misal digunakan untuk menyebutkan tingkat kelas, lantai gedung, bangunan, dan sebagainya. Contoh, I'm a junior high school first year student. Saya merupakan siswa tingkat pertama, jadi bukan one year ya. Kemudian, contoh lagi yang kedua, my class is on the second floor. Kelasku berada di lantai kedua. Kemudian selanjutnya, ordinal number digunakan untuk menunjukkan urutan nomor, absen, barisan, peringkat kelas, langkah, dan prosedur. Contoh, May is the fifth month of the year. Artinya Mei adalah bulan ke-5 dalam setahun. Contoh lain, I am the first winner in the mathematics competition. Saya adalah juara pertama dalam kompetisi matematika. Terus yang terakhir digunakan juga untuk tanggal. Contoh, today is Wednesday, 7th of October 2020. Sekarang hari Rabu, 7 Oktober 2020. Jadi kalau penyebutan tanggal ini bukan pakai 7 yang cardinal number, tapi ordinal number. Nah, sekarang ini ada penyebutan ordinal number dari 1 sampai 10. Ini ada first, biasanya disimbolkan angka 1, kemudian di atasnya ada ST. First artinya pertama. Kemudian second, bacanya bukan sekon ya, second. Di atasnya ada ND. Kemudian third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. Ya, jadi yang ada ST itu cuma di angka 1 dan ND di angka 2. Yang lainnya angka 4, 5 sampai 10 kalian hanya menambahkan TH di atasnya kalau mau menyingkatnya. Sekarang ordinal number di angka 11 sampai 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, sama. Ini kalian tambahkan kata TH. Terus kalau ordinal number di angka 21 sampai 31, 21st. Bukan, di sininya ada SD. Bukan TH ya. 22nd. 22. Nah, di sini ada ND. 23rd. Ada RD. Selanjutnya tinggal kalian tambahkan TH. Misal 24 berarti 24th. Nah, ordinal number itu bisa kita sebutkan ke titik-titik. Jadi misalkan 21st berarti ke 21. Welcome to English Easy. Guys, hari ini materi kita yang akan kita bahas adalah Oke guys, bagaimana? Apakah kalian masih berpikiran bahwa belajar nomor dalam bahasa Inggris itu sulit? Tidak bukan? Ya. Ikuti, panteng terus program English Easy bersama saya Edi Santoso. Saya yakin kalian akan berubah pikiran bahwasanya belajar bahasa Inggris akan menjadi susah. Terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar tanpa lelah dan jangan pernah berputus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.